Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing, worshiping you, Lord. For there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan. Yes, we worship you, God. Thank you for your presence in this place. Oh, let us feel with your love. Ada kelegaan, ada kelepasan dan pemulihan di
hari-harimu, bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship you. Dengan kekuatan kami, katakan, Lord, I worship, oh, I worship you. Jesus, Lord, I praise you. Just praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship. Mari kita bangkit berdiri, let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu, dengan syukur-Mu, dengan hatimu. Worship God. Dalam genggaman hadirat-Mu, kami percaya memenuhi. Katakan, tempat ini penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Diberkati Kau. Yeah. Dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu, yang memenuhi tempat ini, Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Saya percaya Jemaat Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik dari rumah. Dan biar di siang hari ini kita mau sama-sama fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Bapa di siang hari ini,
Satu tujuan kami mau menyenangkan hati-Mu. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bertata di atas pujian umatnya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mana yang merindukan kehadiran Tuhan di tempat ini? Kuasa dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Mari bertepuk tangan lebih lagi jemaat Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah pemilik kehidupan kita. Amin. Sama-sama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Lebih lagi merindukan Tuhan. Kuasa lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita, sebab Dialah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kebebasan, ada kelepasan, ada ketenangan. Ada kekuatan yang baru Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi hati
menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama saya katakan amin. Ya amin, berikan tepuk tangan sekali lagi lebih meriah buat Yesus Tuhan. Satu nilai yang dibangun di gereja kami, di gereja Gilgal adalah family. Untuk itu kita akan ada satu waktu, 1 menit untuk kita melakukan family time. Apa itu? Adalah sebuah momen di mana kita boleh kenalan dengan orang-orang yang belum kita kenal. Kita bisa kenalan dan menjadi satu keluarga di GBI Gilgal. Untuk itu pertanyaan family time kali ini adalah, ini kan libur panjang ya, libur nyepi dan lebaran mau kemana? Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Dan hari Sabtu kemarin, tanggal 14 Maret 2026, gereja kita mengadakan New Life dan dihadiri oleh 76 peserta. Kita akan lihat cuplikan dari New Life kemarin. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, di momen ini, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami hidup yang baru, ingin hidupnya mengalami perubahan, diubahkan, Bapak Ibu Saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku dengan mulut, hati udah percaya, tetapi apakah mulut Bapak Ibu Saudara pernah minta Yesus masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kita punya identitas yang baru, punya jati diri yang baru. Setelah saudara dan saya menerima Yesus, dibebaskan, dipenuhi Roh Kudus, saudara punya identitas yang baru, punya jati diri yang baru. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Banyak mereka yang mengalami Tuhan di dalam New Life kemarin. Dan pengumuman berikutnya adalah gereja kita akan memperlengkapi para volunteers yang ada, yaitu kita akan mengadakan Equip yang diadakan pada hari Selasa 31 Maret 2026 pada pukul 6 sampai 8 malam, lokasinya di tempat ini, yang akan dipimpin oleh Pastor Owan Sanjoto, dan setiap pelayan yang tergabung di divisi masing-masing nanti akan dihubungin oleh departemen masing-masing. Pengumuman berikutnya, ibadah raya di GBI Gilgal juga selalu disertai dengan ibadah anak, baik ibadah yang pertama, ibadah yang kedua maupun ibadah yang ketiga. Jadi bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya, ada kebaktian anak di lantai 2 dan nanti kalau ada yang mau diantarkan ke sana, ada kakak-kakak yang akan mengantarkan ke sana. Pengumuman berikutnya, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April pada pukul 9 dan pukul 11. Jadi Jumat Agung kita hanya mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 dan pukul 11 siang.
Dan ibadah Jumat Agung ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita juga sama-sama mempersiapkan diri kita. Dan ibadah Paskah nanti akan jatuh di tanggal 5 April, itu kita akan melakukan 3 kali ibadah seperti biasa. Ibadah yang pertama jam 9, ibadah yang kedua pukul 11, dan ibadah yang ketiga pukul 1 siang. Sehubungan dengan libur Nyepi dan juga Idul Fitri, maka kantor GB Gilgal juga akan ikut libur dimulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 26 Maret 2026. Dan seluruh kegiatan diliburkan, jadi Friday Prayer pun diliburkan, Family Cell nanti ada kegiatan masing-masing oleh ketua sel, ada fellowship nanti akan diatur masing-masing oleh FCL-nya. Dan ibadah raya Minggu tetap ada. Jadi walaupun kami libur, tanggal 22 Maret nanti jangan lupa kita ada ibadah lagi di tempat ini. Saya mengundang semuanya untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Ya, terima kasih Ibu Jeki. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur hadirat-Mu kami rasakan. Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kalau Engkau hadir pasti memberkati kami. Kalau Engkau hadir, Engkau memulihkan kami. Allah Engkau hadir melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap diberkati lewat firman Allah. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, ada beberapa saya lihat peserta New Life kemarin. Dan pelayan-pelayan yang luar biasa, capek, lelah, tapi rohnya tetap menyala. Ya, saya juga cukup lelah dengan Pak Stephen. Rasa saya pulang langsung mau tidur. Ya, tapi saya walaupun lelah secara jasmani, kemarin 3 sesi, hari ini juga 3 sesi, ibadah 1, 2, 3. Tapi roh saya tetap semangat untuk melayani. Jadi jangan kalah yang muda-muda. Saya umur 66. Tapi roh saya semangat dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bulan ini, 1 bulan ini, kita berbicara tentang the power of seeing. Kekuatan melihat atau kekuatan untuk memiliki visi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, minggu pertama, Pendeta Danang berkhotbah tentang visi gereja, menjadi jemaat yang kuat. Minggu yang kedua, Pendeta Stephen Rorimpande berdoa menyampaikan firman Allah bagaimana pentingnya kita memiliki visi supaya hidup kita terarah untuk mencapai visi itu. Dan hari ini saya akan berbicara penghalang untuk mencapai visi. Saudara boleh punya visi yang hebat, visinya hebat, tapi kalau ada penghalangnya maka kita tidak akan mencapai visi tersebut, Bapak Ibu. Nah, ada 3 tipe manusia di dunia ini. Yang pertama, manusia yang nggak punya visi. Nah, manusia atau orang yang nggak punya visi, orang Jakarta bilang semau gue. Orang Manado bilang kita mau sapa mau larang, mau judi kah, kau mau boka nggak? Karena memang nggak punya visi. Maka benarlah Alkitab yang disampaikan kemarin, orang yang nggak punya visi liar. Liar. Semau gue, seenaknya sendiri. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi kalau nggak punya visi memang liar. Itu Alkitab nggak pernah bohong. Jadi betapa pentingnya kita memiliki visi. Yang kedua, ada orang yang punya visi, tapi tidak melibatkan Tuhan. Hanya visi pribadi tapi tidak melibatkan Tuhan. Visinya mungkin saya mau jadi pengusaha sukses. Kumpul uang banyak-banyak supaya 7 keturunan tidak kekurangan katanya. Oh saya mau jadi ini. Tapi untuk pribadi, untuk hidup kita saja. Untuk hidup kita di dunia yang penting rumah saya tingkat 10 supaya dekat surga.
Ya, mobil banyak, istri cantik. Nah Bapak Ibu, itu nggak salah sebetulnya, tapi kalau melibatkan Tuhan. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan, orang bilang kalau visi hanya untuk hidup ini saja, saudara adalah orang yang paling malang di dunia. Bahasa Manado bilang soe. Yuk kita baca ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Ayat 19. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita menjadi orang yang paling malang kalau visinya hanya untuk hidup ini saja. Saya mau tanya, apa gunanya kita memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya ada ilustrasi sedikit. Ada seorang kaya meninggal, kaya raya. Nah pada waktu meninggal di peti matinya dibawain emas 20 kilo. Wih banyak banget 20 kilo. Tapi begitu sampai di pintu sorga ditolak. Emasnya suruh dibuang, buang itu sampah. Karena bagi sorga emas itu sampah, karena lantainya jadi emas, dindingnya permata. Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ apa gunanya memiliki seisi dunia? Seisi dunia loh, kalau emas 20 kilo kecil itu. Tapi binasa. Haleluya. Yang ketiga, orang yang punya visi ilahi, yaitu visi yang dari Tuhan. Maka dia akan mengarahkan hidupnya kepada visi tersebut. Karena dia punya visi katoen. Tapi kalau nggak punya visi, seenaknya sendiri. Filipi pasal 3, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu visi untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam hidup, dalam Kristus Yesus. Saya bertobat, pertama kali saya bertobat, saya punya visi 2. Yang pertama, saya tidak akan kembali kepada perkara dunia. Apapun yang terjadi, boleh lapar, boleh pergumulan. Nah saya dulu sales, bahkan kita salesnya bukan sales, terakhir saya memang sales rokok. Tapi sebelumnya sales dari keluarga sendiri. Pulang sekolah, saya ini jurusan STM perkapalan, jurusan pendeta. Nggak matching ya, STM-nya perkapalan, jurusan mesin kapal, jadi pendeta. Ini ajaib ya, itu panggilan Tuhan yang luar biasa. Dulu sekolah, habis pulang sekolah, lempar tas, lempar ini, bawa mobil keluar, bawa terigu, bawa batu ABC, bawa ini. Kita ini, sales, ke toko-toko kecil, dapat uang cash, barangnya habis, tapi malamnya main judi. Dulu tepuk tangan saya berbeda. Itu dulu Bapak Ibu. Tapi setelah bertobat saya tanggalkan semuanya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, yang penting kita mengerti. Hidup ini harus punya tujuan. Nah waktu saya mulai bertobat lahir baru Bapak Ibu, pernah saya nggak punya apa-apa. Oh Tuhan, mau beli makanan aja nggak bisa. Kami datang di base, tinggal nasi doang. Kalau Pak Rudi tahu tuh base saya di mana. Tinggal nasi. Saya cari minyak angus. Orang Jawa bilang jelantah. Lalu tambah garam dikit, makan. Sambil menangis saya. Tapi saya punya visi, tidak akan kembali kepada dunia. Walaupun makan pakai garam minyak angus. Saya tidak akan kembali. Saya tidak telepon kepada orang tua saya di Jawa. Saya tidak telepon kepada adik-adik saya yang menjadi pejabat Pertamina di Cilacap. Tolong dong kakak, kirim uang dong. Enggak. Karena saya akan membuktikan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Visi yang kedua, dalam hidup saya harus menjadi berkat. Maka saudara tahu, saya 80% dulu
Keluarga papa mama saya bukan orang Kristen. Sepupu-sepupu saya bukan orang Kristen. Tapi sekarang 85% sudah jadi orang Kristen percaya Tuhan. Wow, saya senang sekali kalau pulang kampung. Tujuan saya menjadi berkat buat mereka. Makanya tahun baru Cina tahun lalu saya pulang sama istri. Yonghi. Sambil siapin, saya bilang siapin amplop buat cucu-cucu. Saya ini cucu kandung belum punya, tapi cucu dari adik-adik saya ada 11. Tapi cucu saya sendiri belum ada. Sedih gila ya. Lagi berdoa. Jadi kita mesti punya visi Bapak Ibu. Kalau tidak punya visi, arah kita semberawut. Sembrono, masa bodoh Bapak Ibu. Demikian juga waktu pernikahan kami sudah punya visi. Saya harus menjadi keluarga yang menjadi berkat. Kemanapun saya pergi, dan istri harus jadi berkat. Visi yang kedua, menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Bayangin kalau keluarga-keluarga punya visi, melahirkan keturunan-keturunan ilahi, maka bumi ini dipenuhi dengan keturunan-keturunan ilahi. Masalahnya banyak orang Kristen, keluarganya nggak punya visi. Maka anak-anaknya bukan keturunan ilahi, nggak tahu keturunan siapa. Saya masuk penghalang untuk mencapai visi. Bapak Ibu boleh punya visi yang besar, tapi kalau ada halangannya, ada rintangannya, maka kita tidak akan mencapai visi. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, katakan semua beban, dan dosa, begitu merintangi, menghalangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, punya visi, dan memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dari ayat ini yang kita baca, tadi dikatakan mataku tertuju yang akan memimpin kepada iman. Tapi ayat yang satunya berkata harus menanggalkan hal-hal yang merintangi kita, yang menjadi penghalang. Sekalipun mata kita tertuju kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak menanggalkan penghalang-penghalang tersebut, maka kita tidak mencapai visi tersebut. Amin Bapak. Maka kita boleh, loh kenapa? Saya punya teman, baru bertobat sekian lama, kok visinya luar biasa banget. Kita yang mungkin bertahun-tahun, tapi nggak pernah mencapai visi tersebut. Saudara, penting sekali. Karena mungkin ada penghalang-penghalang yang belum ditanggalkan. Ada 4 hal penting. Iya. Ada 4 hal penting yang menghalangi kita mencapai visi. Yang pertama, beban masalah yang merintangi kita. Saudara, penting sekali. Beban dan masalah yang begitu merintangi atau menghalangi. Lalu mungkin pertanyaan Bapak Ibu, emang Pak Pendeta Edi nggak punya masalah? Nggak punya beban? Siapa bilang? Tanya sama Pastor Teven. Makanya rambutnya tambah putih. Kalau saya nggak dicat, sudah putih semua ini. Bahkan lebih gundul. Kayak Raja Wali gitu kan. Sudah. Karena kami itu hamba Tuhan, bebannya bukan beban keluarga saja. Bukan beban pribadi. Jemaat juga. Kalau jemaat ada yang telepon kesusahan, dan itu jadi beban juga buat kita. Ada jemaat yang butuh pertolongan, itu nggak mungkin pendeta bilang, mana-mana jonganang. Ya mungkin. Paling tidak punya beban untuk berdoa. Haleluya. Nah saudara, tapi bukankah Alkitab menulis dengan jelas? Kita harus menanggalkan beban tadi. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang
letih, lesu, dan beban berat. Artinya, engkau boleh punya beban, punya masalah, tapi bawalah beban masalah itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, pikulah kuk, karena kuk yang kupasang ringan adanya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Jangan dipikul sendiri. Beban masalah memang ada. Coba kita lihat, masih bab pijak di lantai enggak? Atau sudah ngambang? Kan kita semua masih bab pijak di lantai. Itu artinya saudara dan saya manusia biasa. Yang punya masalah, yang punya beban. Tapi mari serahkan beban itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, marilah kepadaku. Hei yang letih lesu, yang beban berat. Jadi kalau bebanmu masih engkau pikul, tengok kanan kiri, bodoh kamu. Loh Tuhan so nawarin kok. Mari kepadaku. Lalu saudara masih pikul-pikul. Kan aneh. Tuhan so nawari. Mari kepadaku yang letih lesu. Tapi kita pikul sendiri. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Kalau beban, masalah tidak kita tanggalkan. Maka fokus kita beralih kepada. Kalau fokus kita beralih kepada masalah dan problem, kita kehilangan Amin, saudaraku. Jadi penting sekali kita menanggalkan. Fokus kita beralih kalau kita tidak tanggalkan. Ada cerita tentang Petrus. Murid-murid Tuhan Yesus, angin sakal, gelombang tinggi menghantam perahunya. Lalu Yesus berjalan di atas air. Manusia biasa kalau panik. Bayangin murid Tuhan Yesus sudah bergaul dengan Tuhan Yesus 3 tahun. Tapi Yesus berjalan di atas air, dia bilang hantu. Tapi Tuhan berkata, bukan, ini aku. Masih belum percaya. Petrus bilang begini, mari kita baca di dalam Matius pasal 14, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Wih, hebat. Mengatasi masalah atau tidak? Mengatasi. Dia berjalan di atas masa angin badai. Tapi dia bisa berjalan. Karena dia matanya tertuju kepada Yesus. Tapi ayat berikutnya, waktu matanya beralih. Waktu pandangannya beralih kepada masalah, tenggelam tuh Petrus. Ya, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Jangan sampai fokus visi kita dialihkan oleh masalah dan problem. Makanya tanggalkan masalahmu. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi tanggalkan masalah. Tuhan berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu. Amin. Coba tengok kanan kiri, tanggalkan masalahmu kepada Tuhan. Yang kedua, dosa. Menanggalkan dosa dan kejahatan kita. Kenapa kita harus menanggalkan dosa dan kejahatan kita? Kalau kita tetap hidup dalam dosa dan kejahatan, orang terpisah. Kemarin diajarkan juga itu dalam New Life. Kita terpisah karena dosa. Sehingga Tuhan tidak bisa nolong. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena saudara terpisah. Karena dosa dan pelanggaran kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala apa saudara? Dosamu. Ini beban, ini penghalang yang berat, yaitu dosa. Minta maaf ya, kalau tersinggung puji Tuhan. Ada sesuatu penghalang yang berat dalam diri kita.
kebiasaan buruk lah. Kita tahu bahwa itu tidak baik. Kita tahu bahwa itu berdosa. Tapi tetap kita lakukan. Berarti kita lebih mengasihi penghalang itu daripada dulu penghalang saya 1 hari 5 bungkus. Kereta api ekspres. Saya pernah bolsak, tempat tidur saya terbakar gara-gara ngantuk-ngantuk tapi masih ngerokok. Sampai akhirnya bolsak atau kasur saya terbakar. Gigi saya hitam karena nikotin. Tangan saya ini kuning. Karena begini terus. Oh, memang susah menanggalkan dosa. Apakah kita lebih mencintai yang 7 senti ini daripada mencintai Tuhan? Persoalannya itu. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita mampu menanggalkan setiap dosa kita. Amin. Yang begitu merintangi kita. Apa sih dosa? Tadi kemarin juga dijelaskan. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Kalau saudara mulai melanggar firman Allah itu berdosa. Tuhan bilang ampuni, tapi kita nggak ngampuni. Dosa atau enggak? Dosa dong. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Kalau lampu merah lalu kita jalan terus, berarti melanggar peraturan lalu lintas. Kalau firman Tuhan kita langgar, kita berdosa. Suruh ngampuni, nggak ngampuni. Suruh Tuhan bilang, beri, maka kamu akan diberi. Kita kongcu duduk. You know, kongcu duduk, itu bahasa Anda. Kongcu duduk, itu pelit-lit. Pelit-lit. Bukan cuma pelit. Saya dulu pelit-lit, karena saya orang dagang dulu. Hitung-hitungan. 5 perak pun saya hitung. Tapi setelah bertobat lahir baru. Murah hati. Bahkan istri sering kali rem-rem. Sudah tidak ada doi. Nah ini penting bagus. Kita tanggalkan dosa yang merintangi kita. Benar-benar menanggalkan manusia lama. Kita dulu mungkin punya manusia lama. Tapi nggak ditanggalkan sepenuhnya. Kan ada orang bilang, Pak, ini bertobat, Mar ini belum. Jadi tukang baklai. Pak, ini bertobat, Mar ini belum, dompet belum, makanya masih pelit. Coba tengok kanan kiri. Kau bertobat sungguh-sungguh. Menanggalkan manusia lama. Dosa, tanggalkan semua. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tanggalkan semua itu. Yang ketiga, tidak memiliki iman yang teguh. Atau dengan kata lain kurang iman. Saudara, iman apa sih? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita ketahui tapi kita percaya, itu iman. Harapan yang belum tahu, bukti dari iman itu kita belum tahu, tapi kita percaya. Masa depan saya penuh dengan pengharapan. Karena punya visi. Nah itu iman. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita menjadi orang percaya, jangan cukup orang percaya. Tapi harus iman kita progres. Iman kita harus bertambah teguh. Jangan cukup jadi orang percaya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata begini Bapak Ibu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Udah terima Yesus, hebat. Tapi ada perintah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan, yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita kurang iman, kurang percaya, maka visi itu tidak akan pernah terjadi. Karena orang bimbang nggak dapat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Harus punya iman yang teguh. Nah iman itu tidak bim salah bim. Saudara masuk gereja saja belum tentu saudara akan terus tambah iman. Kalau kita tidak melakukan setiap mendengar firman Allah kita lakukan, iman kita bertambah. Mendengar firman Allah kita lakukan, iman kita bertambah. Roma 1 ayat 16 dan 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Asal saudara menjadi pelaku firman Allah. Karena firman Allah, Injil adalah kekuatan. Sehingga iman kita bertambah. Mendengar lakukan. Imanmu semakin tambah teguh. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi iman kita membawa kita kepada visi yang Tuhan beri. Amin. Tengok kanan kiri. Ambil angkat tangan dulu. Tepuk temanmu di sebelah. Punya iman enggak? Yang keempat, yang terakhir. Yang membuat visi itu tidak terjadi karena kita menyimpang dari visi tersebut. Kita punya visi. Visinya dalam firman lagi. Yes. Tapi kitanya menyimpang. Terjadi enggak visinya? No. Sampai ayam tumbuh gigi, enggak akan sampai visi itu. Padahal Tuhan kita kan sudah punya visi. Tapi visi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena saudara sendiri yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Udah punya visi saja kalau menyimpang, tetap kita tidak mencapai visi. Apalagi enggak punya visi. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Waktu Yosua diberikan visi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tapi renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, luar biasa, mencapai visi. Visi kita tergenapi, karena kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Siapa di sini yang suka menyimpang ke kanan, ke kiri? Jangan angkat tangan, kita so tahu. Saya banyak orang yang masih kompromi. Wah, Pak Pendeta Edi ini tahu, Pak Stephen ini tahu, FCL enggak tahu. Dia pikir ada satu pasang mata yang tahu siapa kita. Menyimpang di got atau kemana? Halo. Ini penting. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka ia akan apa? Mengangkat engkau. Bukan merendahkan. Engkau diangkat. Engkau dipermuliakan oleh Tuhan. Untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mazmur 18. Ini penting saudaraku. Kalau saudara hidup dalam kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebetulnya kita tidak perlu banyak menuntut sama Tuhan. Secara otomatis Tuhan akan memperlakukan saudara sesuai dengan kebenaran. Sebab aku, ayat yang ke-21, Mazmur 18, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik. Apa tuh berlaku fasik? Tahu firman tapi enggak dalam firman, enggak ikuti firman. Itu fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 24 baca sama-sama 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, saudara akan diperlakukan Tuhan sesuai kebenaran yang engkau lakukan. Karena engkau tetap ada di jalan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sebagai doa.
mataku mau tertuju kepada Tuhan. Segenap hatiku akan terus mengikuti rencana. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Katakan ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi dengan iman, mataku tertuju padamu. Amin. Mataku Punya iman kepada Tuhan, punya visi. tertuju padamu, Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencana untuk membesarkan kerajaanmu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, haleluya, kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan. Katakan ku mau mengikuti, mau mengikuti dalam masakan dalam kehendakmu ya Bapa. Amin. Mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan. Katakan ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari taruh tanganmu di dada. Aku mau mengikuti visi yang dari Engkau Tuhan. Ampuni yang lalu kalau kami nggak punya visi. Hidup kami semau gue seenaknya sendiri. Kami punya visi tapi hanya untuk hidup ini saja. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu mengajar untuk kami punya visi. Dan kami menanggalkan setiap penghalang-penghalang yang membuat kami tidak mencapai visi kami. Kami menanggalkan beban kami menanggalkan dosa kami. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami punya iman untuk menjalankan visi tersebut. Supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan. Supaya kami boleh mencapai visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Sehingga kami akan menikmati perjalanan yang berhasil dan beruntung. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yeah.
Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang dibesarkan dan ditinggikan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bisa menanggalkan hal-hal yang menghalangi hidup kami untuk mencapai visi. Aku berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat GB Gilgal yang ada, untuk setiap visi yang sudah mereka dapatkan daripada Engkau. Roh Kudus yang menuntun mereka, yang mengarahkan mereka sehingga mereka bisa mencapai visi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam nama Yesus. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Tuhan memberkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.